Teka-teki penemuan mayat balita perempuan yang mulutnya ditutup dengan lakban di pantai daerah Cilegon, Banten akhirnya terungkap. Terungkapnya kasus ini berkat kerja keras dari kepolisian Polda Banten dibantu dengan pihak-pihak terkait. Balita perempuan Malang berusia 5 tahun bernama APH ini tewas di tangan teman dari ibunya sendiri. Hal ini terungkap setelah polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Kelima orang tersangka tersebut masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Dari kelima tersangka itu, 3 diantaranya adalah perempuan yang merupakan tetangga dan bahkan teman dari ibu korban sendiri. Sedangkan 2 lainnya adalah laki-laki yang membantu membuang jenazah dari korban APH. Kasus ini bermula dari masalah hutang pihutang antara ibu korban dengan salah satu tersangka, di mana ibu korban ini merupakan seorang yang sering memberikan pinjaman, baik itu pinjaman berupa barang ataupun juga berupa uang. Salah satu tersangka merupakan nasabah dari ibu korban, di mana dalam hal ini ibu korban sering menagih karena memang itu adalah hak dari ibu korban. Karena kesal sering ditagih oleh ibu korban, membuat salah satu tersangka ini melakukan perencanaan untuk membunuh ibu korban. Target awal dari kasus ini adalah ibu korban, bukan anak korban. Namun setelah berjalannya waktu, karena mereka menganggap tidak memungkinkan untuk membunuh ibu korban ini, mereka akhirnya mengalihkan kepada anak korban, yaitu balita Malang bernama APH. Sebelumnya, para tersangka ini juga mengirimkan teror berupa pesan-pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Pesan tersebut berisi ancaman terhadap keluarga korban, suami korban, ibu korban, dan juga anak korban akan dibunuh oleh para tersangka. Dalam isi pesan tersebut, para tersangka mengancam akan menjadikan anak korban ini sebagai tumbal. Selain itu, juga mereka mengancam akan membuat cacat suami dari ibu korban atau ayah dari korban. Pada awalnya, ibu korban ini menganggap pesan-pesan tersebut hanyalah orang iseng belaka. Mereka tidak menanggapi serius isi dari pengancaman-pengancaman tersebut. Sampai akhirnya terjadilah penculikan dan juga pembunuhan terhadap korban. Penculikan dan pembunuhan ini telah direncanakan dengan matang jauh-jauh hari sebelumnya. Ketiga tersangka utama ini telah merencanakan untuk membunuh korban pada saat korban ditinggal oleh ibunya. Bahkan disebutkan para tersangka ini telah mengintai korban dan sengaja menyewa rumah atau sengaja menempati rumah kosong di samping rumah korban, menunggu kesempatan untuk melakukan aksinya datang. Dan terjadilah kasus tersebut, terjadilah pembunuhan tersebut ketika ibu korban ini pergi meninggalkan anaknya.
Disebutkan bahwa ibu korban ini pergi untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang sedang bekerja. Nah, pada saat ditinggal tersebutlah korban ini dieksekusi oleh para pelaku. Ketiga tersangka sudah menyiapkan semuanya, diantaranya adalah lakban untuk menutup mulut korban. Disebutkan bahwa korban pada saat itu melawan sehingga korban mulut dan juga seluruh bagian wajahnya ini ditutup dengan lakban oleh pelaku. Dan dengan sadisnya pelaku membekap korban dengan bantal yang telah disediakan dan juga memukulinya dengan menggunakan shock breaker motor. Bayangkan teman-teman, anak kecil berusia 5 tahun dibunuh dengan sadis. Ditutup mulutnya dengan lakban, kemudian dipukuli menggunakan shock breaker. Tidak hanya itu, dia juga dibekap menggunakan bantal oleh 3 orang dewasa. Hal ini sangat keji dan sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Entah apa yang merasuki pikiran dari ketiga tersangka tersebut hingga tega melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya, anak yang sedang lucu-lucunya, yang sedang aktif-aktifnya ini diambil dengan cara yang sangat keji, dibunuh dengan sangat kejam. Ini adalah kasus yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, hanya karena masalah hutang piutang nyawa anak melayang. Selain masalah hutang piutang, disebutkan juga masalah asmara sesama jenis, di mana salah satu tersangka ini cemburu karena melihat kedekatan dari tersangka lain dengan ibu korban. Sedangkan motif dari salah satu eksekutor lain adalah karena ibu korban ini sering memarahi anaknya. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya orang tua di luar sana.